Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Azza wa Jal karena Allah Azza wa Jal kembali mempertemukan kita. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas Islam dan tentunya juga istiqamah di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam taslim semoga selalu tersampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedi larangan dalam syariat. Di sini Syekh Al-Tahlawi mencantumkan dua dalil. Pertama, Quran surah Al-Furqan ayat 8 ayat 68 sampai ayat 70 dan cuplikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan 7 perkara yang membinasakan. Baik, kita masuk pada pembahasan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb lain beserta Allah, ya tentang tauhid tentunya ya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya mendapatkan pembalasannya, yaitu dosa. Dia ini akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali ya orang yang bertaubat, yang beriman, kemudian dia mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka, semua keburukan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kata Nabi Alaihi Wasallam, "Ijtanibu sab'a mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qal asyirku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Jauhilah oleh kalian 7 perbuatan yang membinasakan, kata Nabi SAW. Yaitu apa? Berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, melakukan sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Ya, itu yang Syekh At-Tahlawi cantumkan di dalam kitab beliau. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan memang kita sering mendengar pemberitaan di media terkait dengan tragedi pembunuhan. Ya, banyak faktor yang melatar belakangnya. Ada faktor asmara, ada faktor balas dendam, ada karena ingin merebut harta. Banyak faktor tentunya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa membunuh manusia,
Ya, membunuh manusia tanpa alasan yang benar merupakan dosa besar. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla telah melarang dalam firman-Nya, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan ada rinciannya. Siapa yang tidak boleh dibunuh, ya. Dan yang boleh untuk dibunuh, ya, yang dibolehkan dalam syariat berarti ini alasannya alasan yang benar begitu. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh dengan sengaja jiwa seorang muslim ini sifatnya terlarang dan dosanya sangat besar. Ya. Membunuh seorang muslim tanpa alasan yang hak, maka ini termasuk dalam dosa yang besar. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kata Allah balasannya adalah Jahannam. Ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini An-Nisa ayat 93. Nah, jadi dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang sengaja melakukan pembunuhan, yang membunuh seorang mukmin. Allah mengancam dengan 5 ancaman bagi orang yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan menyiksa dia di neraka Jahannam. Yang kedua, Allah mengatakan ia kekal di dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah akan murka kepadanya. Kemudian Allah melaknatnya, mengutuknya dan menjauhkannya dari rahmatnya. Dan Allah Azza wa Jalla menyediakan azab yang besar baginya. Ini adalah 5 ancaman, ya, yang mana satu saja ancaman ini menunjukkan akan beratnya konsekuensi dari membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar, ya. Sehingga ketika kita mengetahui ancaman ini, maka sebagai orang yang berakal hendaknya kita menahan diri. Sebagai orang yang berakal hendaknya kita menahan diri agar jangan sampai kita kemudian membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar. Bahkan membunuh orang kafir pun itu diharamkan, nanti akan ada rinciannya tentunya. Apalagi membunuh jiwa seorang muslim. Bahkan Nabi SAW juga menjelaskan ancaman terhadap orang yang membunuh seorang muslim. Ya. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahla as-sama'i wa ahla al-ardi ijtama'u ala qatl muslimin laqabballahu jami'an ala wujuhihim finnar. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah Azza wa Jalla akan menjerumuskan mereka semua di atas wajah mereka ke neraka Jahannam. Ya, ini ancaman yang diancamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membunuh seorang Muslim. Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang Muslim, satu orang saja, ya, kita berkumpul, penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul untuk membunuh satu seorang mukmin, maka kata Nabi SAW, Allah akan menjerumuskan mereka semua di atas wajah mereka ke dalam neraka Jahannam. Ya, maka ini teman-teman sekalian, ini ancaman yang luar biasa sekali bagi orang yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin senantiasa berada di dalam keluasan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram, ya. Jadi dia punya jaminan. Jadi darah seorang muslim ini haram untuk ditumpahkan meskipun hanya satu tetes saja. Meskipun hanya satu tetes saja. Kita tidak boleh menumpahkan darahnya meskipun hanya satu tetes, ya. Dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Kahormati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini. Maka ini teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, adalah penting menjadi perhatian kita terkait dengan ancaman bagi orang yang membunuh tanpa alasan yang hak. Ya, kadangkala juga ada sekelompok, ya, dari umat ini yang kita sebut dengan ISIS. Mereka membunuh orang kafir dan membunuh kaum muslimin tanpa alasan yang hak. Ya, karena mereka mengklaim bahwa setiap orang yang berada di luar kelompok mereka itu kafir dan wajib dibunuh. Ya, tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Karena apa? Karena mengkafirkan secara serampangan dan membunuh secara serampangan. Membunuh orang kafir saja ini ada aturannya. Tidak boleh sembarangan, ada aturan mainnya. Ya, apalagi membunuh seorang muslim. Maka tidak boleh secara serampangan kita kemudian, ya, mengkafirkan tanpa alasan yang benar, kemudian membunuhnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang ISIS. Ya. Maka ini yang penting untuk kita perhatikan, jangan sampai kita, ya, serampangan di dalam membunuh. Karena konsekuensinya sangat berat sekali. Bahkan hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla daripada terbunuhnya seorang mukmin. Artinya nyawa seorang mukmin itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Sesungguhnya hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka, ya, antara nyawa seorang muslim jika ditimbang dengan dunia dan seisinya, maka nyawa seorang muslim ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka ini penting, ya, untuk kita pahami teman-teman sekalian, bahwa jangan sampai kemudian karena alasan yang remeh-temeh kemudian dengan gampang kita membunuh seorang muslim. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Ini adalah perkara yang berat, tapi dianggap biasa begitu. Seolah-olah sesuatu yang lumrah. Ya, seolah sesuatu yang lumrah. Maka kita harus menjadikan ini sebagai bahan renungan tentunya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus kami menghadap Bani Quraqah. Ya, ini Usamah. Maka kami datang menyerang kaum tersebut di pagi hari. Kami pun berhasil mengalahkan mereka. Saya dan seorang Ansor menyusul mengejar seorang di antara mereka. Tatkala kami mencapainya, ia mengucapkan la ilaha illallah. Temanku dan Ansor menahan dirinya dari membunuhnya. Sementara aku menikamkan tombakku sehingga orang itu terbunuh olehku. Ketika kami datang ke kota Madinah, berita itu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya
Setelah ia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Usamah mengatakan, orang itu hanya mencari perlindungan saja, wahai Rasulullah. Maksudnya berpura-pura agar tidak dibunuh begitu. Lalu Nabi SAW terus mengulangi pertanyaannya tadi sampai sehingga aku berangan-angan. Sekiranya aku belum masuk Islam kecuali pada hari itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim. Maka ini penting bagi kita bahwa hilangnya nyawa seseorang karena dibunuh dengan sengaja ini bukan sesuatu yang enteng. Bahkan ada ancaman dahsyat yang menanti orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, membunuh seorang muslim tanpa hak saja diharamkan di dalam syariat kita. Nah, apalagi terlebih jika membunuh orang kafir. Ingat, tidak semua orang kafir itu memusuhi Islam. Tidak semua orang kafir itu memusuhi Islam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sikap yang berbeda terhadap orang kafir yang loyal kepada Islam dan terhadap orang kafir yang memerangi Islam. Jadi Islam mengatur itu. Ya. Jadi tidak semuanya orang kafir itu benci kepada Islam, tidak. Berbeda sikap ketika mereka loyal kepada kita, maka kita ada sikap khusus. Ya. Khusus dalam artian bukan berarti kita melebur terhadap ajaran mereka, tidak. Bukan toleransi kebablasan. Dan sikap yang berbeda, sikap khusus kepada orang kafir yang memerangi Islam. Harus berbeda, harus kita bedakan. Ya. Adapun sikap kita terhadap orang kafir yang memerangi kaum muslimin, mereka berhak mendapatkan balasan yang setimpal. Maksudnya ketika orang kafir memerangi kita, maka kita perangi balik begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu sikap kita kepada orang kafir yang memerangi Islam. Ya, kalau mereka serang kita, maka kita serang balik. Ya. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, maka ada sikap khusus. Ya. Tadi terhadap orang kafir menyerang, ini terhadap orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Ya, jadi berbeda sikap. Seorang muslim ini harus sikapnya beda dengan orang yang memerangi Islam dan orang yang loyal kepada Islam. Oleh karena itu, Islam mengharamkan, melarang untuk membunuh orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Makanya orang kafir tidak disamaratakan begitu. Ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi. Yang boleh diperangi, bahkan harus diperangi adalah orang kafir harbi. Sedangkan kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man ini haram untuk diperangi, apalagi sampai dibunuh begitu. Jadi orang kafir yang haram untuk dibunuh ini ada 3 golongan. Yang pertama ada kafir zimmi. Siapa mereka? Yaitu orang kafir yang membayar jizyah atau pajak atau upeti yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Ini kafir zimmi, itu orang yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka membayar pajak ya sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, orang kafir. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu dengan agamanya Allah SWT. Yaitu orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Sampai mereka membayar jizyah dengan penuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini Taubah ayat 29. Jadi ini adalah dalil ya terkait dengan larangan membunuh atau memerangi kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya kaum muslimin dan mereka membayar jizyah, upeti atau pajak tiap tahunnya sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr, Rasul SAW bersabda, "Man qatala qatilan min ahli zimmah lam yajid rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'ama." Barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Padahal sesungguhnya kata Nabi SAW, bau syurga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, jadi ini adalah dalil baik dari Al-Qur'an atau As-Sunnah terkait dengan larangan menyerang orang kafir zimmi. Yang kedua ada kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam waktu yang telah disepakati. Jadi misalnya ada satu pasukan dan ada satu pasukan kaum muslimin dan kafir terjadi kesepakatan gencatan senjata. Maka kalau dalam kondisi ini mereka ini kafir mu'ahad. Ya. Maka kita tidak boleh menyerang mereka sampai apa? Sampai masa gencatan senjata itu habis. Al-Imam Bukhari membawakan hadis dalam bab dosa orang yang membunuh kafir mu'ahad tanpa melalui jalan yang benar. Ini juga ada dalil larangannya. Dari Abdullah bin Amr, Rasul SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Nah ini kafir mu'ahad. Yang pertama tadi adalah kafir zimmi. Itu orang kafir yang tinggal di negerinya kaum muslimin dan mereka membayar upeti atau pajak dalam tiap tahun sebagai imbalan mereka boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Kedua kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Kemudian terjadi gencatan senjata. Kemudian kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, misalnya para duta besar begitu. Maka mereka termasuk kafir musta'man. Itu orang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Dalilnya apa? Dalil larangan membunuh mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin fa'ajir yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun." Dan jika seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebutkan oleh kaum yang tidak mengetahui. Ya Taubah ayat 6. Ya. Maka itu adalah 3 kelompok orang kafir yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Pertama tadi kafir zimmi, ya. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mereka membayar pajak sebagai imbalan tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di kaum muslimin, atau kafir mu'ahad, ya, yaitu kafir yang dalam gencatan senjata. Kemudian ada kafir musta'man yang mendapat jaminan
keamanan diri kaum muslimin sebagian kaum muslim, misalnya para duta besar tadi Anda sebutkan, ya. Dan yang boleh diserang atau yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang menyerang kaum kaum muslimin atau jelas-jelas memerangi kaum muslimin. Nah, adapun membunuh orang kafir dalam perjanjian dengan kaum muslimin secara tidak sengaja. Misalnya 3 jenis orang kafir ini terbunuh di tangan kaum muslimin dengan tidak sengaja. Maka Allah memerintahkan atau mewajibkan adanya diat dan kafarah. Ya, jadi ketika ada seorang muslim yang tidak sengaja membunuh orang kafir atau membunuh, iya, maka Allah memerintahkan untuk membayar diat dan kafarah. Maka ketika ada seorang muslim yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian atau membunuh salah satu dari 3 jenis orang kafir itu, baik itu kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, maka dia wajib membayar diat dan kafarah. Menurut kesepakatan ulama fikih, ijma' para ulama fikih, ya, pembunuhan yang keliru memiliki konsekuensi hukum membayar diat dan kafarah, serta tidak ada kisos. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pembunuhan karena keliru dan yang memiliki konsekuensi hukuman seperti menembak buruan atau target tertentu lalu mengenai manusia tanpa sepengetahuan dan kesengajaan, maka ini tidak ada kisos dan tidak yang ada hanyalah diat atau kafarah. Jadi seorang muslim yang membunuh orang kafir dengan tidak sengaja, maka dia tidak dikenai hukuman kisos, tetapi dia membayar diat dan membayar kafarah. Bahkan Syekhul Islam melanjutkan, beliau juga menyatakan bahwa diwajibkan atasnya membayar diat dengan nas Al-Quran dan kesepakatan umat Islam. Diat ini wajib untuk orang muslim dan orang kafir yang dalam perlindungan kaum muslimin. Hal ini juga pendapat para salaf dan para ulama dan tidak ada khilaf tentang hal ini. Ya. Jadi membayar diat dan kafarat ini wajib diberikan bagi yang terbunuh, ya muslim atau kafir muahad. Sedangkan bagi muslim yang terbunuh di barisan kaum kafir karena diduga orang kafir, makanya membayar kafarat saja berdasarkan firman Allah Azza wa Jal ayat An-Nisa ayat 93. Nah, jadi membayar diat dan kafarat ini wajib diberikan, ya, bagi kepada yang wajib diberikan kepada pihak atau wali yang terbunuh itu tadi, yang diberikan oleh pelaku. Taib. Nah, di dalam pembunuhan tentu ada pelaku pembunuhan dan ada korban. Ya. Lalu apa konsekuensi atau resiko yang ditanggung oleh pelaku pembunuhan? Ya, di antara konsekuensi atau hukuman syariat atas pelaku pembunuhan adalah hukuman apa? Hukuman kisos. Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala menyatakan pensyariatan kisos berisi rahmat bagi manusia dan penjagaan atas darah manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, walakum fil qisasi hayah. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Ini Al-Baqarah ayat 179. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa kisos ini sesuatu yang biadab, sesuatu yang keras, hukuman mati ya, sesuatu yang biadab, sesuatu yang keras, ya, pelanggaran HAM, maka kita katakan mereka tidak pernah melihat kebiadaban para pelaku pembunuhan. Ketika mereka membunuh orang yang tidak berdosa, mereka menebar rasa takut di daerah tersebut, dan ketika mereka membunuh maka para wanita akan menjadi janda kalau dia sudah mempunyai istri. Anak-anaknya menjadi yatim kalau yang terbunuh itu punya anak, dan hancurnya rumah tangga yang terbunuh itu, yang dibunuh. Maka ini
hanya akan membuat kasihan kepada pelaku kejahatan dan tidak ada kasihan terhadap korban yang tak berdosa. Jadi ada sebagian pegiat HAM begitu, ya. Mereka mengatakan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan itu adalah sesuatu yang tidak beradab, sesuatu yang tidak bermoral. Maka kita katakan yang lebih tidak bermoral adalah si pelaku itu tadi. Karena dia memulai perkara itu. Ya. Maka di sini ketegasan di dalam menjalankan syariat kita sangat dituntut dalam hal itu. Maka orang yang mengatakan bahwa hukuman mati ya bagi pelaku pembunuhan itu jika ini mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan, keras, maka kita katakan pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang jelek dan dangkal. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Apa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Ini Al-Maidah ayat 50. Nah, jadi di dalam hukum kisos ini tidak ada istilah kasihan, tidak ada istilah pelanggaran HAM, tidak ada istilah biadab, ya. Karena apa? Karena hakikatnya pelaku pembunuhan telah melakukan kebiadaban. Pelaku pembunuhan telah melakukan pelanggaran HAM. Maka hendaknya kita tegakkan hukum Islam kepada pelaku itu agar tercipta suasana yang kondusif dan bisa kemudian menjadi presiden bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa begitu. Ini penting bagi kita. Jadi ketatnya, kerasnya hukuman Islam adalah sebagai bentuk pencegahan begitu. Adalah sebagai bentuk pencegahan. Beberapa negara Islam itu memang kan menerapkan hukum kisos begitu. Nah, jadi negara memfasilitasi hukum kisos itu tadi. Negara memang memfasilitasi. Nah, berbeda dengan negara kita yang memang ya sudah kita ketahui bagaimana kondisinya begitu. Maka dalam hal ini ya kita kembalikan lagi kepada kekuatan syariat ketika dia dilaksanakan di suatu negara atau suatu wilayah. Nah, para jamaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, baik ya demikian pembahasan kita itu terkait dengan pembahasan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita agar jangan sampai kita kemudian terjatuh ya pada melakukan pembunuhan ya terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali dengan hak misalnya halal darahnya, misalnya dia pelaku pezina, seseorang sudah menikah kemudian berzina, atau orang yang memang berhak dikisos karena melakukan pembunuhan dan terpenuhi syarat-syaratnya, atau misalnya orang kafir harbi, yang memang kafir harbi ini kan halal darahnya begitu, di luar dari 3 kafir itu tadi, muahad, kafir musta'man, dan kafir zimmi itu tadi. Baik, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua, dan semoga Allah melindungi kita dari setiap perkara yang diharamkan dalam syariatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru dari Anda pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.